Halo, balik lagi sama gue Yeski dari Telset. Nah, kali ini kita lagi di luar nih. Gue mau coba kamera tes dari Redmi 12 ini. Yang punya desain kece banget ya. Dia punya bagian belakang kaca dengan konfigurasi 3 kamera. Biar tahu lebih lanjut, langsung aja nih kita coba kameranya. Ketiga-tiganya kita coba sama kamera depannya. Nah, buat objek yang pertama ini gue mau coba foto tumbuhan bunga yang punya warna-warni. Ini hitungannya warna hijau, terus ada warna-warna lainnya. Nah, ini kondisinya lagi siang-siang banget, terik. Gimana ini kondisi cukup cahaya. Setidaknya bisa kasih gambaran kalau kondisi cukup cahaya tuh gimana sih hasil fotonya dari kamera 50 megapiksel dari Redmi 12. Langsung aja nih kita coba. Kan objeknya kayak gini. Nah, ini kita potret nih. Kita rubah dulu. SDR kita coba nyalain ya. SDR ini mati ya. Nah, ini kondisi SDR mati. Nah, dari hasil foto tumbuhan di foto pertama ini bisa kalian lihat sendiri. Nah, ini kan kita foto dalam settingan SDR-nya dimatiin. Bisa kalian lihat sendiri kalau misalnya warnanya tuh cenderung natural ya menurut gua. Nggak terlalu gonjreng-gonjreng banget warna hijaunya. Bisa kalian lihat sendiri di bagian kiri tuh ada warna hijau mudanya, terus ada hijau tuanya juga. Terus buat warna kuningnya juga nggak ngejreng banget ya, nggak terlalu vibrant. Terus warna merahnya juga nih merah-merah muda ke arah pink-pinknya, nggak terlalu naik banget gitu kontrasnya, atau bright, nggak terlalu bright gitu ya, nggak terlalu cerah banget. Ini cenderung natural buat foto auto di HDR-nya dimatiin. Nah, langsung aja nih kita coba lagi kalau misalnya HDR-nya dinyalain. Oke, ini kita mau coba juga foto di objek yang sama, tapi kita nyalain HDR-nya. Coba ya. Nah, udah kita potret. Nah, ini kita udah coba juga buat foto HDR-nya. Peningkatannya nggak terlalu signifikan sih. Warnanya agak sedikit ngegonjreng, lebih vivid, sedikit banget. Mungkin karena ini objeknya warna hijau semua ya, cenderung ya. Bisa kalian lihat sedikit di objek di tengah warna hijaunya lebih naik gitu kontrasnya. Nah, mungkin kita coba lagi di objek yang lain. Oke, sekarang kita coba di objek selanjutnya, yaitu di belakang ini kayak ada saung. Langsung aja kita coba potret. Nah, untuk hasil foto yang pertama ini kita coba di mode auto tanpa pakai HDR ya, jadi HDR-nya mati. Nah, kalau buat foto yang ini bisa kalian lihat sendiri, dia bisa ngasilin hasil yang detail dengan baik. Misalkan kayak tembok batu bata ini detailnya masih dapat ya, ada retakan. Nah, tapi karena ini kondisinya cukup ngelawan matahari, di bagian pohon yang di kanan atas ini dia udah mulai kehilangan detailnya karena cahaya yang cukup berlebih ya. Bisa kalian sendiri rantingnya tuh kayak nggak kelihatan, cuma ada daunnya aja gitu karena detailnya hilang. Nah, kalau buat dari objek yang dari jarak jauh ini sih masih bisa kelihatan ya, ada orang yang lagi kumpul juga. Nah, seperti itu. Warnanya juga masih sama seperti tadi. Karakternya nih Redmi 12 ini natural banget gitu. Mungkin buat kalian yang suka editing lagi, jadi perlu tambahan sedikit grading supaya warnanya lebih gonjreng lagi. Nah, tadi kan udah kita coba di mode auto tanpa HDR. Kalian kita coba nih kalau misalnya pakai HDR gimana? Apakah tadi tuh yang ranting-ranting pohon ini bisa nangkep detailnya lebih baik? Yuk langsung aja kita coba. 1, 2, 3. Nah, tadi udah kita coba nih motret si saungnya pakai HDR. Nah, dari foto yang pakai HDR ini bisa kalian lihat sendiri kalau detail ranting-ranting pohon di belakangnya itu dapat banget detailnya, nggak kayak tadi gitu. Kalau tadi tuh kayak terbang sendiri rantingnya, nggak ada batang pohonnya, tangkai pohonnya. Bisa kalian lihat sendiri di bagian kanan atas ini cukup detail ya, nangkepin si daunnya bersama ranting pohonnya. Ini tandanya dia SDR aktif dengan baik. Walaupun ini kita foto berlawanan banget sama matahari di kondisi yang cukup panas, cahayanya berlebih atau berlimpah ya, berlebihan. Karakter warnanya juga masih tetap sama ya, dia masih tetap natural gitu. Cuma sayangnya aja nih saat ini
awannya nggak terlalu banyak ya, mungkin masih banyak polusi seperti yang lagi ramai dibicarakan juga. Nah, setidaknya kita bisa dapat gambaran kalau HDR-nya itu berjalan dengan baik, bisa dapetin detail. Kita lanjut lagi ke objek foto selanjutnya. Nah, kali ini gue mau coba foto zoom dari Redmi 12. Sebagai gambarannya gue mau coba foto biasa, langsung juga kita foto zoom. Nah, langsung aja nih. Ini sampel foto biasa ya. Nah, di Redmi 12 ini dia punya kemampuan zoom yang kalau di sini settingannya ada 5 kali. Nah, sebagai gambaran ini nih terus 5 kalinya. Tapi dia bisa ngezoom lagi sampai di mentoknya tuh di 10 kali. Nah, tadi gue udah foto zoom. Kalau dari hasil zoomnya si foto biasa ini emang tulisan penanda jalannya masih kelihatan cukup jelas ya. Walaupun tulisan yang warna kuningnya tuh udah cukup hilang, tapi setidaknya tulisan yang agak gede kayak gini bisa kalian lihat sendiri, itu masih bisa kebaca. Walaupun pada saat kita posisinya nggak di zoom itu nggak kelihatan. Nah, kalau buat zoom 5 kalinya gue rasa ini masih bisa menghasilin detail yang cukup baik ya buat tulisannya. Bisa kalian sendiri tulisannya masih cukup kebaca ya, yang warna putih ini. Tapi kalau buat tulisannya kecil banget nih, kayak warna kuning ini agak-agak samar ya. Nah, kalau kita paksa sampai zoomnya yang maksimum itu di 10 kali, detailnya udah cukup hilang, tapi setidaknya masih bisa dibaca juga tulisan warna putihnya. Buat tulisan warna kuningnya tuh udah nggak bisa kebaca sama sekali. Overall buat zoomnya gue rasa sih oke aja ya buat cukup cahaya ya. Yuk kita lanjut lagi ke pengujian kamera selanjutnya. Nah, tadi gue udah coba juga ambil foto bokeh untuk beberapa pose ya. Misalkan kayak di pose yang pertama ini. Udah pose pertama ini, kalian sendiri backgroundnya tuh berasa banget blurry ya, bokeh banget. Cuma dia agak kesulitan, berasa banget ini kalau ada processing gambar di bagian rambutnya. Bisa kalian lihat sendiri rambutnya tuh kayak nggak nyatu sama belakangnya, kayak hasil croppingan gitu ya. Terus setidaknya bisa ngasilin gambar yang dramatis dengan background yang bokeh. Nah, misalkan di sampel yang kedua nih, di pose yang berbeda, ini juga rasanya kayak gambar ditempel juga sih. Bisa kalian lihat sendiri, ini lagi-lagi kesulitan buat nangkepin detailing di bagian rambut. Bisa kalian lihat sendiri bagian kiri atas rambut gue tuh di poni itu udah agak cukup kabur ya, jadi bokeh juga, ngikut bokeh. Padahal itu kan bagian rambut. Overall bokehnya bisa dipakai dengan baik, tapi kalian harus nentuin pose yang pas sama background yang pas juga, dengan stabilisasi yang nggak pas juga, karena HP ini nggak punya stabilizer, baik itu OIS baik itu IIS. Yuk lanjut lagi ke foto dari kamera 50 megapikselnya. Nah, kali ini gue langsung coba aja kamera 50 megapikselnya di objek yang di belakang gue ini. Yuk langsung aja kita potret nih. Nah, ini gue udah ngambil kamera 50 megapikselnya. Bisa kalian lihat sendiri lagi, fokusnya mungkin kayak yang tadi ya. Kayak kamera utamanya nggak nyala HDR ya, karena di 50 megapiksel nggak ada pilihan buat nyalain HDR. Di bagian kanan ini detailnya udah cukup kabur banget nih, di pohon sama si bangunannya. Warnanya tuh udah mulai nyatu sama background langit nih. Kan di warna putih yang ini nih, di warna putih yang ini udah nyatu. Tapi kalau buat tulisan-tulisan yang di warna hitam ini, dia ngambil detail yang bagus banget pada saat di zoom. Misalkan contohnya tulisan yang di atas itu detailnya dapet banget. Terus juga yang di bawah, bahkan guratan-guratan di tembok juga kelihatan jelas ya. Cuma sayangnya buat dynamic range yang objek kayak gini, itu nyaruh banget sama langitnya. Buat warnanya juga sama kayak kamera biasanya atau kamera utama. Kamera utamanya di settingan auto, yaitu warnanya natural. Overall buat kamera 50 megapiksel gue rasa masih cukup oke, nggak terlalu parah-parah banget gitu, karena dia masih bisa ngasilin detail yang bagus. Walaupun kalahnya di dynamic range seperti ini ya, bagian kanan. Yuk lanjut lagi, gue mau coba kamera ultra wide-nya nih. Buat ngebandingin kamera ultra wide-nya selebar apa, gue mau coba juga buat foto pakai kamera utamanya yang 50 megapiksel. Yuk langsung aja kita foto. Ini kamera 50 megapiksel, ini kamera ultra wide-nya.
Nah, buat sebagai gambaran perbandingan, ini kamera utamanya, yang ini kamera ultrawide-nya. Misalkan kalian sendiri, ini jangkauan ultrawide-nya cukup lebar ya. Buat di kondisi yang cukup cahaya kayak gini, detailnya agak kurang maksimal ya. Misalkan sendiri di bagian kirinya tuh detailnya udah cukup kabur ya. Bahkan dynamic range-nya juga nggak bisa nangkap detail yang pas juga. Tapi setidaknya kamera ultrawide ini bisa kalian andalkan buat ngambil foto mungkin dengan objek yang ingin lebih luas walaupun kalian dalam jarak pandang yang sempit seperti itu. Overall kamera ultrawide sih ini bisa dipakai banget ya untuk sekedar dokumentasi, setidaknya bisa kasih gambaran gitu. Nah, bisa kalian sendiri juga nih, detailnya di bagian yang kiri ini udah blurry banget gitu. Setidaknya dia punya kamera ultrawide lah ya. Nah, ini dia buat sampel kamera ultrawide-nya. Yuk langsung aja nih, mungkin ada yang udah pada penasaran gimana sama kameranya. Oke, sekarang gue mau coba ngerekam kamera utamanya atau kamera belakang di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kita coba sambil jalan nih. Kondisinya backlight, mataharinya ngejreng banget di atas, bisa kalian lihat. Kita coba jalan ya. Kita lagi di taman. Di bagian kanan sini sih, di bagian kanan yang sini itu tuh detailnya udah cukup hilang lagi ya, sama di sini ya. Coba kita sambil jalan lagi. Warnanya tuh natural banget sih bang, khas Xiaomi banget, berasa banget gitu. Nah, langsung kita coba objek di sini. Nah, kondisinya backlight. Oke, itu dia buat kamera 1080p 30 fps dari Redmi 12. Oke, ini cukup silau ya karena gua posisinya di situ ada matahari. Ini kamera depannya, kamera selfie di resolusi 1080p 30 fps. Ini gue coba sambil jalan ya. Kalau di viewfindernya sih udah agak sedikit gempa ya, getar banget ya berasa. Tapi detail di wajah gue rasa sih bisa nangkep. Bagus ya, pori-pori, kumis, seperti itu ya. Nah, coba ya kalau kondisinya backlight itu gimana? Wow, udah kabur nih. Bagian rambut gue sama atas tuh udah hampir hilang detailnya. Bahkan di bangunan yang di sini itu udah hilang, detailnya udah hilang. Coba sambil jalan lagi dari si backlight. Nah, ini dia sampel kamera selfie-nya si Redmi 12. Nah, tadi gue udah coba buat kamera tes dari Redmi 12 ini di berbagai mode dan bahkan juga coba kamera 50 megapikselnya, terus juga gue coba buat bikin video. Overall, gue rasa di range harga 2 jutaan si kamera Redmi 12 ini terasa emang fokusnya bukan ke kamera memang handphone ini, tapi setidaknya bisa dipakai untuk merekam momen meskipun hasilnya tidak terlalu bukan yang bagus-bagus banget gitu. Hasilnya so-so lah, biasa aja menurut gua. Apalagi kayak tadi ya, buat nangkep dynamic range-nya juga bukan yang terbaik di kelasnya, tapi setidaknya dia bisa dipakai buat kalian merekam momen bersama keluarga kalian atau teman kalian atau pacar kalian ya. HP ini masih bisa digunain banget buat di-upload di sosial media. Gue Yeski dari Telset. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Oh ya, kalau kalian mau punya pertanyaan mengenai Redmi 12 ini, langsung aja tanya di kolom komentar. Nanti kita bakal coba jawab-jawabin juga. See you in the next video.